Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat umat muslim. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya bagi ruh saat jenazahnya dimandikan? Bagaimana ruh tersebut menjerit kesakitan, memohon agar diperlakukan dengan lembut, agar air yang digunakan tidak terlalu panas atau dingin. Setelah penderitaan tersebut, kesedihan mendalam menyelimuti ruh ketika melihat jenazahnya diangkat dan dibawa menuju kuburan. Ruh itu memohon dengan penuh kepedihan kepada para pengiring jenazah agar memperlakukannya dengan lembut. Ikuti kisah penuh haru dan renungan ini yang mengungkap misteri perjalanan ruh dari rumah hingga liang lahat. Ketika ajal menjemput, segala urusan di dunia terputus sudah. Manusia akan menuju alam barzakh dan menunggu datangnya hari kiamat. Mereka yang masih hidup memiliki kewajiban untuk mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, hingga mengantarkan ke liang lahat. Dari banyak prosesi ini, memandikan jenazahlah yang paling sulit, sebab tak sedikit pihak keluarga yang mengundang pemandi jenazah untuk membersihkan kondisi mayat. Ada kejadian yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika proses pemandian mayat. Ruh jenazah tersebut memanggil dengan suara yang didengar oleh seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia. Seperti apa? Berikut ulasannya. Kitab karya Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qati menjelaskan bagaimana sakitnya ketika menjalani proses sakaratul maut. Setelah malaikat Israel menyelesaikan tugasnya, tubuh yang sudah menjadi jenazah akan dimandikan, lalu dikafani, disalatkan, dan dimakamkan. Diceritakan Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu ia tengah menunggu suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang Nabi, kecintaan Allah tersebut. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian duduk bersama Aisyah dan meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan olehnya nabinya. Maka ia pun menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menetes pada wajah baginda Rasulullah. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayat? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah kemudian menjawab, tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayat dari saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya. Rasulullah menjawab, itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang lebih pedih dari itu. Aisyah kemudian menjawab lagi, tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayat dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu, datanglah malaikat mungkar dan nakir dalam kuburnya. Rasulullah kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya ini. Beliau lantas menjelaskan, sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayat adalah ketika datangnya tukang memandikan mayat. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayat, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itu, ruh akan menjerit kuat di mana suaranya dapat didengar seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan ruh itu ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitu ungkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah kemudian semakin penasaran. Lalu apa yang diserukan lagi oleh ruh? Tanya Aisyah radhiyallahu anha lagi. Hai tukang memandikan, demi Allah jangan engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku. Papar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh ruh itu? Tanya Aisyah radhiyallahu anha lagi. Dan ketika dimandikan, ruh itu berkata, "Demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat, sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa." Tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dimandikan dan dikafankan, telapak kaki mayat diikat dan ia pun memanggil-manggil dan berpesan lagi supaya jangan diikat terlalu kuat, serta mengafani kepalanya karena ingin melihat wajahnya sendiri, anak-anak, istri atau suami buat kali terakhir, karena tidak dapat melihat lagi sampai hari kiamat. Sebaik keluar dari rumah, lalu ia berpesan, "Demi Allah, wahai jemaahku, aku telah meninggalkan istriku menjadi janda, maka janganlah kamu menyakitinya. Anak-anakku telah menjadi yatim dan janganlah kalian menyakiti mereka. Sesungguhnya pada hari itu aku telah keluar dari rumahku dan aku tidak akan dapat kembali kepada mereka buat selama-lamanya." Kesedihan ruh semakin mendalam saat jenazahnya diangkat oleh keranda dan dibawa dari rumah menuju kuburan. Dalam perjalanan itu, ruh melihat tubuhnya yang terbujur kaku, mengenakan kain kafan putih, dan diiringi oleh tangis serta doa dari keluarga dan kerabat. Ruh merasa sangat sedih karena ia tidak lagi bisa berada di sisi orang-orang yang dicintainya, tidak bisa lagi merasakan pelukan hangat dari anak-anaknya, atau mendengar suara lembut istrinya. Seiring dengan langkah-langkah menuju kuburan, ruh terus memanggil dan berpesan kepada jemaah yang mengiringi jenazahnya. "Demi Allah, wahai kekasihku, wahai saudaraku, dan wahai anak-anakku, janganlah kalian diperdaya dunia sebagaimana ia memperdayakan aku. Dan janganlah kalian lalai seperti aku telah lalai." Setiap langkah yang diambil semakin memperdalam kesedihan ruh, karena ia sadar bahwa perpisahan ini adalah untuk selamanya, hingga hari kiamat. Sesudah jenazah diletakkan pada pengusung, sekali lagi diserunya kepada jemaah, supaya jangan mempercepatkan mayatnya ke kubur, selagi belum mendengar suara anak-anak dan sanak saudara untuk kali terakhir. Setelah dibawa dan melangkah sebanyak 3 langkah dari rumah, ruh kembali berpesan, "Wahai kekasihku, wahai saudaraku, dan wahai anak-anakku, jangan kamu diperdaya dunia sebagaimana ia memperdayakan aku, dan janganlah kamu lalai ketika ini sebagaimana ia melalaikan aku. Sesungguhnya aku tinggalkan apa yang aku kumpulkan untuk warisku, dan sedikit pun mereka tidak mau menanggung kesalahanku. Adapun di dunia Allah menghisap aku, padahal kamu berasa senang dengan keduniaan, dan mereka juga tidak mau mendoakan aku." Kisah dari Abi Qalabah. Ada satu riwayat dari Abi Qalabah mengenai mimpinya yang melihat kubur pecah. Lalu mayat-mayat itu keluar dan duduk di tepi kubur masing-masing. Bagaimanapun, tidak seorang pun ada tanda-tanda memperoleh nur di muka mereka. Dalam mimpi itu, Abi Qalabah melihat tetangganya juga dalam keadaan yang sama. Lalu dia bertanya kepada mayat tetangganya mengenai ketiadaan nur itu. Maka mayat itu menjawab, "Sesungguhnya bagi mereka yang memperoleh nur adalah karena petunjuk dari anak-anak dan teman-teman. Sebaliknya, aku mempunyai anak-anak yang tidak soleh dan tidak pernah mendoakan aku." Setelah mendengar jawaban mayat itu, Abi Qalabah pun terjaga. Pada malam itu juga, dia memanggil anak-anak tetangganya dan menceritakan apa yang dilihatnya dalam mimpi mengenai bapak mereka. Mendengar keadaan itu, anak-anak tetangga itu berjanji di hadapan Abi Qalabah akan mendoa dan bersedekah untuk bapaknya. Seterusnya, tidak lama setelah itu, Abi Qalabah sekali lagi bermimpi melihat tetangganya. Bagaimanapun kali ini tetangganya sudah ada nur di mukanya dan kelihatan lebih terang daripada matahari. Pengajaran dan nasihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apabila telah sampai ajal seseorang itu, maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang-lubang kecil dalam badan, dan kemudian mereka menarik rohnya melalui kedua-dua telapak kakinya sehingga sampai ke lutut. Setelah itu, datang pula sekumpulan malaikat yang lain masuk menarik roh dari lutut hingga sampai ke perut, dan kemudiannya mereka keluar. Datang lagi satu kumpulan malaikat yang lain masuk dan menarik rohnya dari perut hingga sampai ke dada, dan kemudiannya mereka keluar. Dan akhir sekali datang lagi satu kumpulan malaikat masuk dan menarik roh dari dadanya hingga sampai ke kerongkong, dan itulah yang dikatakan saat nazak orang itu." Sambung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi,
Kalau orang yang nazak itu orang yang beriman, maka malaikat Jibril akan menebarkan sayapnya yang di sebelah kanan, sehingga orang yang nazak itu dapat melihat kedudukannya di surga. Apabila orang yang beriman itu melihat surga, maka dia akan lupa kepada orang yang berada di sekelilingnya. Ini adalah karena sangat rindunya pada surga dan melihat terus pandangannya kepada sayap Jibril. Kalau orang yang nazak itu orang munafik, maka Jibril akan menebarkan sayap di sebelah kiri. Maka orang yang nazak itu dapat melihat kedudukannya di neraka, dan dalam masa itu orang itu tidak lagi melihat orang di sekelilingnya. Ini adalah karena terlalu takutnya apabila melihat neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya. Dari sebuah hadis bahwa apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki seorang mukmin itu dicabut nyawanya, maka datanglah malaikat maut. Apabila malaikat maut hendak mencabut roh orang mukmin itu dari arah mulut, maka keluarlah zikir dari mulut orang mukmin itu dengan berkata, "Tidak ada jalan bagimu mencabut roh orang ini melalui jalan ini, karena orang ini sentiasa menjadikan lidahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah malaikat maut mendengar penjelasan itu, maka dia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelaskan apa yang diucapkan oleh lidah orang mukmin itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, "Wahai malaikat maut, cabutlah rohnya dari arah lain. Sungguh perjalanan ruh dari tubuh hingga ke kubur adalah perjalanan yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Namun bagi mereka yang beriman, ada harapan dan cahaya yang menanti di akhirat kelak." Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu ingat untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati. Demikianlah sahabat umat muslim, perjalanan penuh kesakitan dan kesedihan yang dialami oleh ruh dari saat dimandikan hingga diantar ke liang lahat. Kisah ini mengingatkan kita akan betapa pentingnya memperlakukan jenazah dengan penuh hormat dan kelembutan, serta pentingnya kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan senantiasa berusaha untuk menjadi hamba yang taat, selalu berbuat baik dan beribadah dengan ikhlas. Ingatlah, apa yang kita tanam di dunia ini akan kita tuai di akhirat.